Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan bahas tentang menentukan delta H atau delta entalpi masih secara tidak langsung, yaitu menggunakan hukum Hess yang terdiri dari persamaan reaksi. Jadi hukum Hess itu nanti ada 3 macam, kita akan bahas dulu yang persamaan reaksi. Nah, kita diingatkan kembali pada pembahasan sebelumnya, yaitu menentukan delta H atau delta entalpi dengan cara langsung dan tidak langsung. Nah, ini adalah penjelasannya. Kemudian kita yang di video kali ini kita akan bahas yang cara tidak langsung, yaitu menggunakan hukum Hess. Yang pertama adalah dengan menggunakan persamaan reaksi. Ya. Nah, ini persamaan reaksi, jadi reaksi kimia itu pada umumnya terjadi melalui beberapa tahapan reaksi. Ya, kemudian delta H itu bisa ditentukan ya dari tahapan reaksi yang terjadi. Nah, tetapi delta H itu adalah hasil dari penjumlahan entalpi reaksi dari setiap tahap reaksi. Kemudian yang berikutnya delta H itu menurut Hess, ya ini menurut Hess ya, hukum Hess. Jadi tidak tergantung pada tahap atau jalan yang ditempuh. Ya, jadi hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, ini adalah apa yang diungkapkan oleh hukum Hess untuk penjelasan menentukan delta H berdasarkan persamaan reaksi. Nah, ini kita berikan beberapa contoh persamaan reaksi. Di sini ada 3 persamaan reaksi. Ini adalah contoh dari pembahasan kita kali ini, yaitu menentukan delta H reaksi berdasarkan persamaan reaksi atau hukum Hess. Di sini reaksi pertama adalah H2 gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan H2O gas. Kemudian delta H-nya diketahui, ya, min 241,8 kJ. Reaksi kedua, tahap yang kedua adalah H2O liquid, L itu liquid, menghasilkan H2O solid atau padat. Ya, dari liquid atau padat itu adalah membeku. Delta H-nya min 6,01 kJ. Kemudian persamaan ketiga atau tahap 3 adalah H2 gas ditambah setengah O2 gas menghasilkan H2O liquid. Delta H-nya adalah min 285,8 kJ. Pertanyaannya adalah menentukan delta H dari reaksi H2O padat menjadi H2O gas. Ya. Nah, kemudian kita perhatikan dulu di sini data yang diberikan oleh soal. Kita lihat di sini delta H-nya semua negatif. Ini hanya untuk tambahan saja agar nanti mudah untuk dimengerti, ya. Nah, di sini kalau tandanya negatif itu berarti reaksinya adalah eksoterm. Karena di sini seluruh datanya negatif, maka seluruh reaksi tahap 1, tahap 2, tahap 3 adalah tergolong reaksi eksoterm. Ini nanti untuk pemahaman atau memudahkan memahami apabila reaksi itu tahapannya dibalik atau tetap gitu ya, dan seterusnya. Nanti dalam penjelasan selanjutnya ini akan lebih jelas. Kita lihat dulu di pertanyaan tahapan reaksi itu adalah kita diinginkan menentukan delta H dari reaksi H2O solid menjadi H2O gas. Perhatikan di sini H2O solid itu posisinya ada di sebelah kiri atau sebagai reaktan. Nah, kita harus mencari H2O solid pada tahapan reaksi, yaitu 1, 2, 3, itu berada di mana? Nah, kita temukan di sini, di tahap 2 dan posisinya sebagai produk. Gitu ya. Sementara yang diinginkan posisi H2O solid dalam pertanyaan soal ini adalah sebagai reaktan. Karena itu, maka tahap 2 kita harus tuliskan reaksinya dibalik.
Ya, jadi balik sehingga reaksinya adalah H2O solid menjadi H2O liquid. Dan ini delta H-nya yang awalnya bersifat eksoterm, maka delta H-nya apabila reaksi tersebut dibalik saja, dia akan berubah tandanya menjadi positif, yang artinya bahwa reaksi tersebut adalah endoterm. Jadi persamaan reaksi yang dibalik itu mengubah tanda delta H atau menunjukkan reaksi yang berlawanan. Kemudian yang berikutnya kita perhatikan pada pertanyaan soal ini adalah H2O gas itu sebagai produk. Nah, kita perhatikan pada tahapan reaksi 1, 2, 3, di mana posisi H2O yang sama, yaitu H2O dalam posisi produk dan fasanya adalah gas. Nah, kalau kita perhatikan dia ada di tahap 1. Jadi di reaksi tahap 1 dengan posisi yang sama dua-duanya sebagai produk. Sehingga persamaan 1 itu tidak perlu dibalik atau kita tulis tetap, jadi kita tulis ulang. Ya, jadi tahap 1 kita tulis ulang saja. Jadi ambil reaksi di tahap 1 kemudian tuliskan ulang dan kemudian delta H-nya tetap negatif, ya, tidak berubah. Nah, ini berarti reaksinya adalah eksoterm, ya, tetap eksoterm. Kemudian dari dua reaksi ini, kita melihat bahwa ada zat-zat yang nanti tidak diperlukan. Ya, karena persamaan reaksi yang delta H-nya ditanyakan itu hanya ada dua senyawa saja, yaitu H2O padat atau solid dan H2O gas. Jadi yang diperlukan adalah hanya H2O solid dan H2O gas. Sehingga ada 3 zat di sini yang harus dibuang. Nah, bagaimana cara membuangnya? Kita lihat ada tahapan reaksi dari yang dinyatakan di atas itu ada 3 tahap. Nah, yang masih belum digunakan. Karena itu kita akan gunakan tahap 3 itu untuk menghilangkan nanti atau membuang senyawa-senyawa atau zat-zat yang tidak diperlukan untuk menjawab soal ini. Nah, kita lihat bahwa di tahap 3 itu H2 gas dan setengah O2 gas ada sebagai reaktan sama dengan persamaan tahap 2. Kemudian H2O gasnya juga sesuai dengan yang diinginkan oleh soal. Sehingga kita akan buat agar dia hilang, maka persamaan 3 ini atau persamaan reaksi tahap 3 ini harus dibalik. Ya, kita tuliskan dibalik karena nanti kita akan buang. Sehingga H2O liquidnya kita pindahkan ke kiri sebagai reaktan, H2 gas dan setengah O2 gasnya kita pindahkan sebagai produk atau di sisi kanan. Karena letak zat-zat yang berseberangan nanti kita akan coret, kita lihat ya. Kemudian kita nanti akan jumlahkan seluruh tahap reaksi, yaitu 3 tahap reaksi ini, sehingga nanti akan dihasilkan hanya zat-zat yang ditanyakan dalam soal. Ya, ini bersifat endoterm. Kemudian, nah kita jumlahkan seluruhnya. Dan kita akan coret zat-zat yang berseberangan letaknya. Ya, mulai dari H2O liquid, ya, di tahap 1 itu akan kita coret karena letaknya berseberangan dengan H2O liquid pada tahap 3. Kemudian H2 gas pada tahap 2 yang letaknya sebagai reaktan, kita akan coret dengan H2 gas yang letaknya sebagai produk di tahap 3. Kemudian H2O setengah O2 ini juga akan kita coret dia sebagai reaktan karena posisinya berseberangan di tahap 3 sebagai produk, maka kita coret. Jadi setengah O2 dengan setengah O2 di produk itu coret habis dan kita akan mendapatkan sisanya yaitu hanya H2O solid dan H2O gas sesuai dengan soal ya, pertanyaan soal hanya terdiri dari 2 senyawa saja yang diinginkan, yang nanti kita akan tentukan harga delta H-nya. Kemudian baru kita jumlahkan, berarti ya reaksi akhirnya adalah H2 solid berubah menjadi H2O gas ya, jadi sesuai dengan yang ditanyakan. H2O solid padat berubah menjadi H2O gas. Dan kita mendapatkan delta H-nya adalah penjumlahan dari ketiga tahap reaksi tersebut.
Ya, kita tinggal jumlahkan saja. Di sini ada positif, negatif, positif. Ini dihitung secara matematik biasa, maka kita dapatkan delta H-nya adalah positif 50,01 kilojoule. Ya, jadi inilah cara menentukan delta H reaksi menurut hukum Hess berdasarkan tahapan persamaan reaksi. Nah, karena tandanya positif, maka reaksi H2O padat menjadi H2O gas itu memerlukan kalor. Ya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang cara menentukan delta H secara tidak langsung menggunakan hukum Hess atau menggunakan tahapan reaksi. Mudah-mudahan bisa difahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.